Abu Laits berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat di langit yang selalu sujud sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka sampai hari kiamat. Persendian mereka gemetar karena takut menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah datang hari kiamat, mereka mengangkat kepalanya dan berkata, Maha suci Engkau, kami belum mengabdi kepadamu dengan sepenuh pengabdian. Itulah bermaksud berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun, yang artinya mereka takut kepada Tuhannya yang berkuasa atas mereka dan mengajarkannya apa yang diperintahkan pada mereka. Maksudnya mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala sekejap mata pun. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tubuh seorang hamba berkerut karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergugurranlah dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun-daun dari sebuah pohon. Ada seorang laki-laki yang hatinya tertambat pada seorang perempuan. Suatu ketika perempuan itu keluar untuk memenuhi kebutuhannya, dan laki-laki itu pun pergi menyertainya. Setelah dia hanya berdua dan perempuan itu di hutan, sementara rombongannya tidur, dia mulai mengutarakan isi hatinya. Lalu perempuan itu berkata, Lihatlah, apakah orang-orang itu telah tidur semua? Bergembiralah hati laki-laki itu mendengar ucapannya. Dia menyangka bahwa perempuan itu akan memenuhi harapannya. Dia berdiri dan mengelilingi rombongan kafilah. Betul juga semua orang sudah tidur. Lalu dia kembali kepada perempuan itu. Laki-laki itu berkata kepadanya, Betul, semua orang sudah tidur. Perempuan itu bertanya, Bagaimana pendapatmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidurkah dia saat ini? Lalu laki-laki itu berkata, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan tidak pernah menimpanya kantuk dan tidak pula tidur. Lalu perempuan itu berkata, Sesungguhnya Tuhan yang tidak tidur dan tidak pernah tidur akan melihat kita walaupun orang-orang tidak melihat. Maka lebih tepat kalau dia ditakuti. Akhirnya laki-laki itu sadar dan meninggalkannya karena takut kepada Allah yang Maha Mencipta. Dia berobat dan kembali ke rumahnya. Ketika dia telah mati, orang-orang memimpikannya dia dalam tidur. Ditanyakan padanya, bagaimana Allah memperlakukanmu? Dia berkata, Allah telah mengampuniku sebab aku merasa takut dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Ada seorang abid dari Bani Israel yang punya banyak keluarga. Dia sedang dilanda kelaparan sampai kondisinya sangat terjepit. Disuruhlah istrinya untuk mencari sesuatu untuk keluarganya. Maka berkunjunglah ia ke rumah seorang saudagar dan meminta sesuatu yang dapat dimakan sekeluarganya. Saudagar kaya itu berkata, Ya, asal kamu menyerahkan tubuhmu kepadaku. Perempuan itu diam dan pulang ke rumahnya. Dia melihat anak-anaknya berteriak, Ibu, ibu, kami akan mati karena kelaparan. Berilah kami apa saja yang bisa kami makan. Perempuan itu kembali lagi kepada saudagar dan menceritakan kepadanya mengenai anak-anaknya. Saudagar itu berkata, Ada keinginanku kau penuhi. Perempuan itu mengangguk. Ya, waktu saudagar itu hanya berdua dengannya, gemetarlah semua perasaan dia. Perempuan itu seakan-akan semua anggota tubuhnya lemas dari tempatnya. Saudagar itu berkata, Ada apa kau ini? Dia menjawab, Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka berkatalah saudagar itu, Engkau dengan keadaan kafir seperti ini masih takut kepada Allah. Apalagi aku harus lebih takut daripada engkau. Menyingkirlah saudagar itu darinya dan memenuhi kebutuhannya.
Dia pun pulang dengan membawa banyak makanan yang nikmat untuk anak-anaknya, dan bergembiralah mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Katakanlah kepada Fulan bin Fulan, saudagar tersebut di atas, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Datanglah Nabi Musa alaihissalam dan berkata, mungkin kau telah mengajarkan kebaikan dalam hubungan antara kamu dengan Tuhanmu.